Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, dan malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan isim kana dan saudara-saudaranya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustaz Jafar fi kitabihi nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita masuk kana wa akhwatuh. Pembahasan tentang kana dan saudara-saudaranya kana. Nah, kana ini adalah amil-amil yang kemudian masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi di sini disampaikan kana dan saudara-saudaranya itu adalah amil yang masuk kepada mubtada. Nah, jadi ada mubtada khobar kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Hukum asal mubtada khobar itu kan rofa semuanya. Hukum asalnya. Jadi mubtada itu dia rofa. Jadi i'rabnya dia rofa, khobar juga rofa. Ketika kana masuk kepada mubtada khobar, maka dia menghapus hukum mubtada khobar. Nah, ketika masuk kana dan saudaranya, maka nanti kita akan mengenal ada yang disebut dengan isim kana, ada yang disebut dengan khobar kana. Jadi fungsi kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Jadi hukum dari isim kana nanti rofa tetap ya dalam keadaan rofa. Sementara khobar kana nanti dia harus nasob i'rabnya. Nah, insya Allah ini sudah kita pelajari di Al-Munir 1. Jadi isim kana harus rofa, sementara khobar kana dia harus nasob. Nah, kita masuk satu-satu ya. Berikut kana dan akhwatnya serta contoh kalimatnya. Contoh kana. Kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Nah, maka kana ini nanti kita irob dia fi'il madi. Jadi kana dan semua saudara-saudara itu adalah fi'il. Jadi kana, asbaha, amsa, adha, zolla, soro, laisa, bata, kemudian mazala, manfaka, mabariha, mafatiha, madama, itu semuanya fi'il. Jadi total nanti saudaranya kana itu dengan kananya sendiri ada 13. Nah, kana ini fi'il madi. Namanya fi'il madi nasih nakis. Nah, kenapa disebut fi'il madi nasih? Karena dia berfungsi menasah, menghapus hukum mubtada khobar.
Kenapa dia disebut fi'il madi nakis? Nakis itu kan kurang. Jadi dia tidak punya belum terpenuhi syarat untuk menjadi fi'il madi yang sempurna. Jadi ada fi'il madi tam, tam itu sempurna. Apa mana tam? Tam itu berarti fi'il itu menunjukkan kejadian plus dia menunjukkan waktu. Itu tam. Tapi kalau nakis, dia tidak menunjukkan kejadian. Dia hanya menunjukkan waktu. Nah, maka karena ini dia menunjukkan waktu madi, waktu terdahulu. Karena Allahu aliman. Jadi adalah Allah itu maha tahu. Nah, maka kalau kita irob, karena fi'il madi nasih nakis mabni fathah. Kemudian Allahu isimnya kana rofa tanda rofanya domah karena dia isim mufrad. Kemudian aliman ini khobarnya kana nasob tanda nasobnya dia eh, fathah. Berikutnya ada amsa. Kalau amsa menunjukkan peristiwa terjadi di waktu sore. Contoh amsa to'iru aidan ila usyih. Jadi burung itu kembali ke sarangnya di waktu sore. Nah, kalau kita irob amsa berarti dia fil madi nasih nakis. Dia mabni ke atas fathah muqaddar. Karena kan akhirannya alif ya. Atau iru isimnya amsa rofa tanda rofanya doma. Aidan ini khobarnya amsa. Nasob tanda nasobnya dia fathah. Ila usyi jar majrur. Usyi ini tanda jarnya kasroh. Kinya domir mutasil mabni kasroh. Dia jadi mudhof ilaih. Fi mahalli jarin mudhof. Asbaha menunjukkan peristiwa di waktu pagi ya. Contoh asbahas sahiru mut'aban. Nah, jadi as-sahir orang yang berdagang, begadang, dia kelelahan di waktu pagi. Maka asbaha ini fi'il madi nakis nasih mabni fathah. As-sahiru isimnya asbaha, kemudian tanda rofaknya dhammah. Muta'aban khobar asbaha, tanda nasabnya fathah. Berikutnya ada adha. Adha ini menunjukkan peristiwa di waktu. Nah, adha salihu da'iyat. Allah. Adha dia fil madi nafis ya. Tanda mabni fathah muqaddar. As-salihu isimnya adha. Da'iyan khobarnya adha. Allah maf'ulun bih. Ta'zim. Dia maf'ul bih dari mana? Dari kata da'iyan. Jadi eh, ada isim tapi dia bisa beramal seperti fi'il. Misalnya isim fa'il itu bisa beramal seperti sebagaimana fi'il. Makanya da'iyan ini kan isim fa'il. Makanya Allah dia jadi maf'ul bi dari kata da'iyan itu sendiri. Nah, kemudian zolla. Zolla ini menunjukkan peristiwa terjadi sepanjang hari. Contoh, zolla tobibu amilan. Sepanjang hari dokter itu bekerja. Irobnya sama ya. Nanti tobibu jadi isimnya zolla. Amilan ini khobarnya zolla. Kemudian soro. Soro ini menunjukkan perubahan dari sesuatu kepada sesuatu yang. Makanya kita artikan menjadi. Contoh, sorol khosyabu
baban. Kayu itu menjadi pintu. I'rabnya sama, nanti khosyabu jadi isimnya soro, baban khobarnya soro. Laisa untuk menegaskan kita artikan tidak. Nah, laisal kadibu mahmudan. Pembohong itu tidak terpuji ya. Pembohong itu enggak terpuji. Maka kazib ini isimnya laisa, mahmudan khobarnya laisa. Nah, kemudian ada 4 yang maknanya sama. Mazala, manfaka, mafati'a, mabariha. Artinya semuanya senantiasa. Selalu senantiasa. Contoh untuk mazalah. Ini sampaikan. Mazalal alimu mutawaddi'an. Jadi orang alim itu senantiasa tawadu. Nah, bagaimana i'rabnya? Ma ini makna fi. Zala fil madi nakis nasif. Mabninya mabni fathah. Alim isimnya mazala. Tanda rofaknya domah. Mutawadian ini khobarnya mazal. Yang manfakah sama ya. Manfakah zolimu khasiran. Nanti ma-nya manafi juga. Jadi ma ini manafi. Infakka ini fil madi dan mabninya mabni fathah. Zolimu isimnya manfaka. Khasiran khobarnya manfak. Ma fati'at talibu muhadzaban. Di pelajar itu senantiasa sopan. Nah, maka ma-nya juga manafi. Fati'ah. Dia fil madi mabni fathah. Talibu isimnya ma fati'ah. Muhadzaban. Ini khobarnya ma fati'ah. Kemudian ma bariha Muhammadun talibal ilm. Jadi Muhammad itu senantiasa mencari ilmu. Nah, sama ma-nya juga manafi. Bariha fil madi mabni fathah. Muhammadun isim mabariha. Taliba ini khobarnya. Bariha. Al ilmi mudhaf. Nah, terakhir ada madama. Madama ini kita artikan selama. Karena dia bermana zorof. Selama. Contoh. Yufidul ilmu. Ilmu itu akan bermanfaat. Madamal insanu mukhlis. Selama manusia itu ikhlas. Nah, i'rabnya adalah yufidu fil mudhari rofa tanda rofanya doma. Al ilmunya fa'il, manya ma masdariyah. Kalau ma di sini bukan manafi, tapi manya ma masdariyah. Nah, dama ini fil madi mabni fathah. Al insanu isimnya madama, mukhlison khobarnya madam. Nah, jadi khusus madama ini manya mamasdariyah ya bukan manafi. Tapi kalau di mazala, manfaka, mafatiha, mabariha seluruhnya manya manafi. Seperti itu. Nah, ini penjelasan untuk kana dan saudara-saudaranya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sampai di sini dulu. Habis ini kita lanjut ke latihan-latihan soal. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kemudian diberikan catatan di sini bahwa kana itu kan fiil madi. Artinya tasrifannya pun bisa berlaku seperti itu. Itu fiil madi mudhari amrnya. Nah, kana nanti bisa ditasrif kana yakunu kun tasrifannya. Adha yudhi adhi tasrifan. Amsa yumsi amsi.
tasrifan. Asbaha yusbihu asbih, zolla yazillu zillah, bata yabitu bit. Ini yang punya madi mudhari amr. Ada yang hanya punya mudhari dan madi saja, nggak punya amr. Yaitu yang empat tambahan itu. Yaitu mafati'a mabariha. Mafati'a ma yafta'u. Manfaka ma yanfaku. Mazala ma yazalu. Mabariha ma yabroh. Nah, jadi kapan kita dapat mudhari'nya tetap berlaku. Cari isim dan khobarnya. Kapan kita dapat amarnya juga sama. Cari isim dan khobar. Kemudian ada yang cuma punya madi saja. Yang kita bahas tadi malam ya. Fi'il jamid. Fi'il yang nggak punya tasrifan. Yaitu laisa. Nah, zala dan seterusnya itu akan berlaku dia menjadi merofakkan isim dan khobarnya. Ada syaratnya. Kalau didahului ma atau la nafi. Pokoknya didahului penafian. Kemudian dama akan juga berfungsi untuk merofakkan dan menasobkan khobar kalau dahulu ma masdariyah. Nah, yang jamid itu dua ya, laisa sama dama. Ini nggak punya tasrifan juga. Jadi dua yang jamid, laisa kemudian dama. Ini sudah ya kita lewati saja untuk i'rab. Kita coba latihan di sini kita sama-sama dari nomor satu ya. Kita pilih kira-kira yang cocok jadi khobarnya yang mana. Sorol jauh. Cuaca itu menjadi panas. Harun, haron. Baik, kita mulai. Nah, kira-kira khobar yang cocok yang mana? Heron. Haron ya. Laisal khubzul abiyat. Jadi roti yang putih itu tidak bersih. Yang mana kira-kira? Nakian. Iya. Mazalal jawu. Mufidun, mufidan, mufidin. Mufidan. Mufidan. Zolla saubu kosirun, kosiran, kosirin. Kosiron. Kosiran itu pendek. Kosiran itu pendek. Saubu baju. Saubu saubu itu apa? Baju kan. Oke, zola. Zola sepanjang hari. Iya, pakaian. Oh, maksudnya pakaiannya itu pendek sepanjang hari. Mungkin. Kita lanjut. Sorot ta'limu sahlan, sahlatan, sahlatun. Jama taklim. Sahlan. Sahlan. Pokoknya eh, apa namanya? Isim dan khobarnya sama ya. Muzakkar, muzakkar, muannas. Sahlan. Kana ta'amu kasiron, kasirotan, al-kasir. Kasiron. Kasiron ya. Makanannya banyak. Oh, ada yang terlewat. Nah, jadi khobar kana bisa seperti khobar pada mubtada. Artinya bisa khobar mufrad, bisa khobar jumlah. Khobarnya bisa berupa fi'il fa'il, eh, jumlah ismiyah ya, jumlah fi'liyah, sibul jumlah. Nah, di sini diminta ditentukan. Kira-kira khobarnya itu berupa khobar mufrad atau khobar jumlah. Tentukan jenis khobar kana berikut. Banyak apa? 8. Bismillah. Kana akhi sodiki. Saudaraku tuh teman. Nah,
Sodiki itu kan khobar. Khobar apa kira? Mufrad, jumlah, simbol jumlah. Khobar. Sibhul Nah, jumlah. eh, Sorry. simbol jumlah itu jar majrur atau zorof dan mudhof ilaih. Nah, sodiki kan dia mudhof ilaih biasa. Nah, ini khobar mufrad. Jadi akhinya ini isim kana, tanda rofanya dhammah muqaddar. Nah, ya-nya itu mudhof ilaih, domir dia jadi mudhof. Sodiki sama, dia khobarnya kana, tanda nasabnya fathah muqaddar. Bata fauqal husni usfurun. Di sepanjang malam di atas ranting itu usfur, burung, burung pipit. Khobarnya ini fauqal husni. Khobar apa namanya? Fauqa jadi Simbol apa? jumlah kan. Simbol jumlah. Nah, fauqa ini apa kira-kira? I'rabnya dia. Zorob. Jadi zorof kan. Husninya mudhaf ilaih. Nah, fauqal husni itu khobar dari ba. Berarti kita i'rab satu-satu dulu. Fauqa itu zorof, nasab dan nasabnya fathah. Kemudian husninya mudhaf ilaih. Fauqal husni fi mahalli nasbin, khobarnya ba. Usfurun isimnya ba. Amsar rajulu amaman nil. Laki-laki itu berada di depan sungai Nil di waktu sore. Nah, khobarnya ini amaman Nil. Khobarnya khobar apa kira-kira? Sibhul jumlah. Sama Sama zorof ya, ya. simbol jumlah. Oke, kemudian nomor 4. Sarroni antakuna fil kulliyat. Membahagiakan aku antakuna fil kulliyat. Amit. Amit itu dekan. Kuliah itu fakultas. Nah, maksudnya dekan di fakultas itu membuatku bahagia. Tapi kenapa pakai takun? Ada yang tahu? Kenapa pakai takun? Tak ini kan untuk muannas, untuk menunjukkan isimnya muannas. Mungkin bisa jadi salah titik. Bisa jadi sarroni an yakuna fil kulliyati amiduha. Domirha nanti kembali ke kuliah. Kemungkinannya begitu. Jadi kalau pakai takun berarti isimnya dalam bentuk muannas. Kita nggak ketemu. Oke. Sarro ini fi'il madhinya. Ni-nya ini maf'ulun bih. Kemudian
Karroni antakuna fil kulliyati amid. Bisa jadi failnya sarroni di sini. Amid. Allah alam ya, kita lewati dulu. Kita lanjut nomor 5 dulu, nomor 4-nya. Nomor 5 itu adalah, oh ini juga keliru ya. Nomor 5 ini dotnya dihapus. Ini maksudnya adalah sorol ma'u. Airnya jadi salju. Nah, bisa dikoreksi ya di kitab. Jadi sorol ma'u saljan. Air itu menjadi salju. Nah, maka al-ma'u ini kan isimnya soro, saljan, khobarnya soro. Dia khobar mu. Ini bisa dikoreksi ya di kitabnya. eh, untuk dotnya dihapus. Kemudian nomor 6, mazola syarifu illa kariman. Ini ada istisna. Jadi syarif itu tidak mulia sepanjang hari. Kariman itu bukan mulia, Pak. Dermawan. Saya keliru nanti. Kariman itu terjemahannya dermawan. Jadi syarif itu tidak dermawan sepanjang hari. Nah, cara i'rabnya bagaimana? Ini kan kita harus setelah illa itu kita menyesuaikan jenis kalimatnya. Apa kalimat itu tam musbat, tam manfi atau nakis manfi ya. Pembahasan di istisna dulu di Al-Munir 1. Nah, maka ini kan kalamnya kalam tam nakis manfi. Kalamnya nakis manfi. Kenapa disebut nakis manfi? Karena nggak ada mustasna minhu. Maka caranya adalah eh, buang nafinya dulu, buang illah. Maka kita akan dapatkan i'rabnya karimat. Kalimatnya kan menjadi zolla syarifu karimat. Nah, maka kariman ini posisinya dia jadi khobarnya zolla. Kalau kita i'rab satu-satu berarti nanti manya manafi, kemudian zolla ini fil madhi nakis, mabni fathah. Syarif ini isimnya zolla. Illa tetap ada istisna, tapi kariman dia bukan di i'rab mustasna karena kalamnya nakis manfi. Kalam nakis manfi itu i'rab setelah illah menyesuaikan kebutuhan kalimat. Yang enggak ada kan khobarnya zolla. Maka kariman itu menjadi khobarnya zolla. Kemudian nomor 7, asbaha ustadi rafiqi fil amal. Jadi ustadz itu menjadi ini temanku ya, fil amal. Kemudian asbaha ini fil madi nakis. Ustadi ini khobar isimnya asbaha, ya-nya dia mudhof ilaiyah. Kemudian rofiki ini kemudian jadi khobarnya asbaha. Nah, tanda nasabnya fathah muqaddar. Ya-nya ini kemudian jadi mudhof ilaih. Fil amali ini jar. Nah, terakhir laisa fil jannati lahu. Tidak ada di surga itu senda gurau ya, main-main. Nah, maka fil jannati jadi khobarnya laisa ya, namanya khobar syibhul jumlah. Lawunnya isimnya lais. Nah, jadi ada khobar mufrad, kemudian ada khobar eh, jumlah atau syibhul jumlah.
Itu pembahasan di nomor 1 sampai nomor 8. Tadi terlewat nomor 4 ya. Kita lewati dulu, nanti coba saya carikan jawaban. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oh iya, terjemahan nomor 6 ya, ada koreksi. Jadi bukan terjemahannya Syarif nggak mulia sepanjang hari. Tapi tidaklah sepanjang hari itu si Syarif kecuali dia orang yang dermawan atau pemurah. Terjemahannya begitu. Karena ada ilah ya. Ilah itu menegasikan yang sebelumnya kan. Itu untuk terjemahan nomor 6. Kemudian ini banyak contoh-contoh di sini ya. Nanti khobar inna kita sambung di pekan depan. Nah, sekarang kita coba i'rab yang mungkin agak panjang ya. Dari nomor 4 saja. Nomor Ada yang mau coba i'rab? Mungkin silahkan satu-satu sampai nanti nomor 11. Fadal, ada yang mau coba? Zallal muallimu yu'allimu tullabah. Kita coba ya. Mungkin anak panggil. Dari Bu Rini coba ada? Ada Ustadz. Ada. Tapi Oh, saya belum paham Ustadz. oh, nggak pahamnya di mana Bu? Dicoba dulu ya. Iya, silakan. Dola mm, fi'il madi ya. Fi'il madi. Fi'il Zola butuh madi apa Bu? butuh isim. Isim zola dan Isim. Yang isim dolanya mu'allimu. betul. Yu'allimunya fi'il apa ini? Yu'allimuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Yu'allim. Fa'ilnya yu'allimu. Muqaddarah ya? Eh, Naibul fa'il. enggak, dia butuh fa'il. Kalau naibul fa'il butuh dia jadi yu'allam. Yu'allim. Oh, Fa'ilnya mana? yu'allam. Boleh. Ya, yu'allim. Fa'ilnya Ya. hiya muqaddarah gitu. Iya atau huwa? Huwa Huwa. Huwanya kembali kemana? ke mu'allimu. Ke mu'allim. Tulaba jadi apa? Tulaba jadi khabarnya dola. Enggak. Yu'allimu kan butuh maf'ul bi kan? Mengajarkan. Tulab. Berarti Maf'ul bi tulaba, dari yu'allimu gitu. iya, maf'ul bi. Kalau hunya, Yu'allimu hu-nya mudhof ilaih ya. mudhof ilaih. Betul. Nah, sekarang khobarnya Zola mana? Yu'allimu tulabahu. Nah, itu. Jadi khobarnya adalah dalam bentuk fiil dan Eh, bukan sibah juga ya? Apa? bukan Yu'allimu jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Iya, dalam bentuk fiil fa'il. Jumlah fi'il. Oke, syukran Bu. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut, bismillah ke Pak Elwin ya. Yang selang-seling. Ikhwan akhwat. Ya, Pak Ustadz. Al-muslimuna mazalu fi rahmatillahi. Nomor 5 Pak, silakan. Muslimuna itu isim muzakkar salim. Nah, jadi apa dia? Maza mazalu Muslimuna diselesaikan dulu Pak. Kedudukannya jadi apa kira-kira? jadi mubtada di sini, bukan? Mubtada. Mazalu. Ma-nya ma apa Pak? Mazalu.
Zalu ini apa ya Pak Ustaz? Tadi yang tadi kita pelajari. Mazala. Ini kan tasrifan aja kan? Mazala, Iya. mazala, mazalu, mazalat. Kalau di tasrif lugawi kan? Ah, Sama dengan mazala sebenarnya. Cuman tasrifannya ini, menyesuaikan di- domir gitu. Ma-nya jadi ma apa Pak? manahi, Manafi namanya. manafi. Kalau Nah, nahi kan untuk melarang. Kalau ah, nafi bermakna penegas. Sekarang zalu. Ini fiil apa kira-kira? eh, fil fil madi Pak Ustaz. Fiil madi. Mabninya mabni apa? Harokat Mab, terakhirnya ini adalah domah. Berarti mabni 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 sukun. yang ini. Zalu sampai di sini saja. Berarti mabni akhirannya domah. Berarti mabni Tama. Raf. domah. Mabni domah. Ada yang mengirob mabni fathah muqaddaroh. Nah, mudahnya di irob mabninya menyesuaikan harokat terakhir. Karena Hmm. untuk wau sudah beda lagi. Dia bukan fiil madi lagi. Sudah beda di irobnya. Kalau wau jadi apa? Zalu butuh apa, Pak? Zala itu butuh. Lalu Sama dengan kana butuh isim kana khobar kan. Berarti kalau zalu oh, butuh butuh isim isimnya zala, khobarnya zala. salah. Hmm. Kemudian isimnya mana kira-kira? Muslimuna itu Ustaz. Enggak. Eh, isimnya di depannya, di depannya. Oh, Muslimuna kan sudah jadi khobar, mubtada. Ini ya untuk muslim. isimnya zalu. Wau domir, domir wau. Jadi nanti kalau kita ketemu ada domir bersambung dengan kana dan seterusnya sampai mazala, mafatia, mafariha, madama, itu langsung kita irob dia sebagai isimnya. Nanti waw ini kembali kemana? Kembali ke al-muslimuna. Jadi secara bacaan terjemahnya kaum muslim itu mereka kaum muslimin senantiasa di dalam rahmatnya Allah. Ustaz, ini Iya, mau tanya, ini tadi iya, domir, berarti domirnya kan itu hum ya, Pak Ustaz. iya betul. Kalau Nah, diartikan, itu jadi isimnya. iya isimnya mazalah. Oh. Terus khobarnya fil rahmatillahi ini, Pak Ustaz. Nah, fi rahmatillah ini khobarnya. Nah, Jadi khobarnya, khobarnya khobar gairu mufrad ya, betul. Syibul jumlah ya, siful seperti itu. jumlah. Nah, ada yang belum selesai lagi i'rabnya. Muslimuna kan mubtada, belum Betul. punya khobar dia. Khobarnya yang mana? Eh, kayaknya keseluruhannya, Pak Ustaz. Nah, Mazalu betul. fil rahmatillahi. Iya, betul. Mazalu fi rahmatillah ini keseluruhannya adalah khobar dari muslimun. Dari Muslim mana? Bentuknya bentuk apa itu Pak Ustadz? Kalau mazalu ini khobar apa Pak Ustadz? Khobar jumlah. Karena zala kan fiil. Makanya kita sebut Oh, khobar jumlah. khobar jumlah. Khobar jumlah. Jumlah fi'liyah ya Pak Ustadz. Jumlah fi'liyah. Nah, Ya, nah. kasih Pak Ustadz. Berikutnya kita coba lagi ya. La takun. Nah, ini lanya la nahi ya. Janganlah kamu zolim ala makhluqatillah. Ke atas makhluk-makhluknya Allah. Bu Siti Khalifah. Ada? Nah, Ustaz. Ada, sila.
Dicoba ya Bu. Lanya tadi sudah saya i'rab, dia la nahi. La nahi. Nah, Takun. takun fiil eh, apa? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. I'rabnya rofa nasab jazm. Ada nahyi di sini. Jazm. Jazm. Tanda jazmnya Sukun. sukun. Isimnya takun mana? Isimnya anta. Nah, domir mustatir Oh, anta. Oke. Kemudian zoliman jadi apa? Doliman menjadi khabar. Khobar. Kalau kesananya kan gampang ya. Ala makhlukati Jar majrur. Jerman. Allahi Mudhof ilaih. mudhafir. Baik, kita lanjut lagi. Ini sesuai urutan saja ya. Bu Ati Ristianti. Ada? Afwan Ustadz, saya Nah, izin menyimak dulu, soalnya oh, tadi baik. daftarnya terlambat. Iya Ah, Ustadz, baik. Afwan ya. Selamat. Oke, kita lanjut. Pak Ferry, dokter ya. Dokter Ferry. Ada? Hadir Ustaz? Mungkin ada uzur ya. Zoomku, ini akunnya atas nama siapa? Belum dulu. Baik. Ke Bu Habidah, Ibu atau Bapak Afan? Ada hadir kira-kira? Habidan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Bu Dede Nurhayati. Ustaz. Bismillah. Al-kadhibu lan yakuna amruhu fi hayati sahlan. Jadi orang yang berbohong itu urusannya nggak mudah dalam kehidupan. Kita irob al-kadhibu jadi apa? Mubtada. Mubtada. Lan ini amil apa? Amil nasab. Nasab. Yakuna fiil Fi'il mudhari. mudhari. Oke. Amru Amru khobar. Khobar Ustaz? enggak. Kalau khobar harus nasab. Oh, Ini rofa kan? ya. Amru al-kadhib. Ada yakuna di sini. Berarti butuh Oh, butuh butuh Isim yakuna ya. isim isi yakunu dan khobar yakun. Nah, sekarang amru jadi apa? isim Isimnya isimnya yakuna. betul. Ya, Isimnya yakuna. ya. Karena yakun kan tasrifannya kana kan? Oh, iya. Kana yakun. Amruhu. Hu-nya jadi apa? Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Fi hayati. Jar majrur. Terus hi-nya Hi-nya domir domir jadi apa domirnya kira-kira? mudhofun ilaih. Mudhaf ilaih. Sahlan. Sahlan hal Enggak. Kan oh, tadi amru isimnya yakuna. Kalau khobar. sahlan Khobar. khobarnya yakun. Kemudian khobarnya al-kadzibu yang Khobarnya al-kadzibu bihayat. Ya. nah rumusnya begini Bu, saya berikan ini ya. Kalau Bapak Ibu dapat mubtada, Ya. di depannya ada fiil fa'il. Pokoknya ada jumlah gitu, fiil fa'il. Jadi kita nggak nyari lagi khobar karena khobarnya sudah itu. Nah, gitu. Nanti di mana-mana mesti begitu. Khobar, mubtada, di depannya ada fiil fa'il atau fiil langsung di depan si mubtada, itulah khobarnya. Kita nggak akan cari yang lain lagi. Berarti khobarnya adalah
Dari Lep laniyakuna ini. amru Laniyakuna amruhu fi hayati sahlan. Ini sah khobarnya khobar al-kadzib. al-kadzib. Oh ya Ustaz. Nanti di nomor 8 juga sama. Bata kan fi'il. Tabiban mubtada kan? Ada Ya. ada fi'il fa'il setelah ada fi'il baik itu fi'ilnya sempurna atau kurang. Kalau kurang kan berarti butuh isim dan khobar. Langsung kita sebut dia jadi ininya apa namanya? Khob Khobarnya si mubtada. Nah, nanti di mana-mana begitu cara. Ya, Baik, ya. Syukran. lanjut. Ustadz Ramlan. Ada Ustadz? Izin menyimak Ah, dulu, Tat. oh, baik. Bu Sri Mujiati. Ada? Ada Ustaz. Baik. Bismillah. Di Bu atau bibani batasahiroini fil mustashfa. Di dua dokter itu sepanjang malam sahiroini bergadang fil mustashfa di rumah sakit. Atau bibani jadi apa, Bu? Di Arabnya. Silakan, belum terjawab. Mubtada Ustaz. Mubtada. Bata. Batanya sendiri dia fi'il apa, Bu? Fi'il madi. Fi'il madi. Isimnya bata mana? Sahiraini. Isimnya harus rofa. Sahira ini kan nas. Sahira. Sahirai. Nah, yang isimnya mana? Ini ada domir bersambung dengan bata. Alif. Nah, tadi apa namanya? Kalau dapat domir bersambung dengan saudaranya kana itu langsung kita i'rab sebagai isimnya. Berarti alif ini isimnya bata. Sahira ini jadi apa? Jadi khobar. Betul. Khobarnya bata. Fil mustasfa ini jar majrur biasa. Nah, kemudian khobarnya Tobibani yang mana, Bu? Bata sahiraini fil mustafa. Nah, ya. Bata sahira ini fil. Bu Fani Asri ada? Nomor 9 panjang. Ada Ustaz. Baik, Bismillah. Kanal mu'minu himmatuhu ya'malu salihati hatta yamuta bi husnil khatim. Kana. Kana apa, Bu? Karena fi'il madi. Oke. Mu'minu Al-mu'minu isim kana. betul. Isimnya kana. Himmatu. 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 Badal Ustaz. Enggak. Enggak. Nanti gini. Khobar. Kalau Bapak Ibu dapat ada isim dia rofa terletak setelah mubtada atau terletak setelah isimnya kana dari saudara-saudara. Ini kan himmatu rofa kan? Kita bisa tahu dari tandanya doma itu kan untuk rofa. Dia bersambung dengan domir. Ini syaratnya dia harus bersambung dengan domir. Satu i'rabnya dia. Langsung kita i'rab dia sebagai mubtada. Kayak gitu. Syaratnya tadi, bagaimana cara tahu dia mubtada? Cara tahunya adalah dia terletak setelah mubtada. Biasanya kalau mubtada kedua itu dia bersambung dengan domir. Karena domir harus kembali ke mubtada pertama biasanya.
Atau dia kembali ke isimnya kana. Atau kembali ke isimnya inna yang mau kita bahas pekan depan. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu isim rofa kok bersama dengan domir, langsung kita irob dia sebagai mubtada. Yang mau ke belakang silahkan. Nah, jadi himmatu mubtada punya mudhof ilaih. Nanti begitu ya. Kita lanjut. Ya'malu fiil apa, Bu? Fi'il mudhari. Nih, failnya mana? Ya'malu. Ya'malu sholihat. Hmm, Ya'malu. Eh, mustatir huwa ya, Ustaz? Tapi, nah, nanti begini. Kalau Bapak Ibu sudah punya mubtada di awal, mesti fiil-fiil di depan itu failnya sudah mustatir, sudah berupa domir, tidak akan berupa zohir lagi. Jadi modelnya begitu penyusunan kalimat itu. Jadi memang dibuat singkat, karena kalau dinampakkan terus terlalu panjang kalimat. Misalnya nih kita sudah dapat mubtada di awal, kita dapat fiil di depannya. Fiil itu pasti failnya domir. Jadi kita tidak bingung lagi nyari. Ini failnya mana Ustaz? Pasti domir. Karena domir itu harus kembali ke belakang. Nah ini ya malu, ini eh, mustatir huwa. Huwanya kembali kemana kira-kira? Al-mu'minu ya, Ustaz? Iya, kembali ke solihati, As-sholihati. melakukan amal-amal solih. Apa Apa namanya? maf'ul bih, Ustaz? Maf'ul bih. Hmm. Hatta, ini amil apa? Hatta nasab Amil nasab. nasab Yamuta, fiil, fi'il mudhari mudhari. Failnya mana? Sama ya? ya. Pokoknya dapat fiil, failnya pasti domir ya. Domir kembali ke almu. Bihusni, Terus ini jar majrur ya. Jerman. Al-khotimati, Fatimati mudhof ilaih. untuk. Nah, sekarang kita sudah i'rab satu-satu. Kemudian kita cek lagi apa yang mau kita butuhkan. Karena masih ada yang kurang. Mu'minu kan isimnya kana. Khobarnya mana kira-kira, Bu? Himmatuhu ya'malu. Ya'malu Himmatuhu sholihati ya'malu hatta yamuta bihusnil dan seterusnya. khotimah. Kalau khobarnya himmatu, Hu. enggak. Hunya kan mudhof ilaih. Khobarnya himmatuhu as-sholihat. Nah, dari fiil. Nah, Ya'malu sholihat. nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kalau ada mubtada, depannya ada fiil, itulah khobar fiil dan fa'il dan seterusnya. Nah, ini masih dua ya kita selesaikan. Mohon ini ya tambahan waktu sedikit, insya Allah sudah selesai. Kita sama-sama saja biar agak cepat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan. Ini yang kita bahas tadi malam. Man ini isim syarat. Ya. Man isim syarat. Karena kan siapa saja yang beriman kepada hari akhir itu kan masih menunggu jawaban. Emangnya kenapa kalau beriman? Hendaknya dia eh, mengucapkan kebaikan. Man ini isim syarat. Nah, man ini ada di awal kan. Kita irob dia sebagai mubtada. Kana ini fi'il madi. Nah, kemudian isimnya kana adalah domir. Pokoknya kalau ada mubtada, depannya ada fi'il. Kalau fi'il itu butuh isimnya kana. Mesti isimnya juga berupa domir. Ini isimnya domir dua kembali ke teman. Yuminu fil mudhari. Nah, ini fi'il lagi. Pasti fa'ilnya domir. Domir huwa. Huwa kembali ke man lagi. Billahi jar majrur. Wawunya huruf athof.
yaumi dia atof ke Allah. Kemudian al-akhiri naat dari yaumi. Kemudian fa-nya fa jawab ya, fa jawab syarat. Lamnya ini kan lam sukun ya. Fal. Ini lam amr. Nah, kenapa pakai fa jawabnya? Tadi malam disampaikan bahwa ada 10 keadaan jawab syarat itu menggunakan fa. Di antaranya adalah jawabnya berupa amr. Ya. Fal yakul. Lamnya ini lam amr. Yakul fiil mudhari jazm tanda jazm sukun. Nah, mana failnya? Mesti domir. Domir huwa ya. Kembali ke man lagi. Khairan maf'ulun bih. Itu kalau kita i'rab satu-satu. Nah, kemudian kita cari kebutuhan kita. Di sini ada kana, belum ada khobarnya. Khobarnya ini ya, dari yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemudian khobarnya man mana? Nah, kemudian kana dan seterusnya sampai falyakul khair itu khobarnya man. Berarti nanti kana ini kita i'rab lagi. Kana kan isim kana dan khobarnya itu fi mahali jazmin fi'il syarat. Karena kan man butuh isim syarat, butuh fi'il syarat, butuh jawab syarat. Nah, falyakul khair ini fi mahali jazmin. Dia jadi khobarnya, khobar, jawab syarat. Terakhir, at-talibu yakunu taliban madama yata'allam. Nah, kalau kita i'rab, maka at-talibu mubtada, yakunu fil mudhari. Isimnya mana? Isimnya pasti domir. Wa kembali ke talib. Taliban ini khobarnya yakun. Di sini ada madama. Ma-nya ma masdariyah. Nah, mana isimnya dama? Pasti domir. Nah, wa ini kembali ke talib. Talib yang di sini boleh, talib yang di belakang. Ya ta'alamu fil mudhari. Rofa, tanda rofanya doma. Failnya pasti domir. Domir kuat. Kembali ke talib. Nah, itu kalau kita i'rab satu-satu. Ini lumayan ribet. Nah, kemudian, madama kan butuh isim dan khobar. Isimnya tadi sudah berupa domir. Nah, ya ta'alamu ini khobarnya madam. Toliban ini khobarnya yakun. Kemudian yakunu toliban madama ya ta'alamu. Ini khobar dari tolib. Jadi ada i'rab perkata, ada i'rab jumlah. Nanti dibuat catatan saja gitu bahwa kalau fi'il fa'il itu mesti punya kedudukan. Jadi fi'il fa'il kalau di tengah kalimat dia punya kedudukan. Mubtada khobar di tengah kalimat mesti punya kedudukan. Nanti jar majrur dan zorof menyesuaikan ya. Bisa jadi punya kedudukan, bisa jadi tidak. Nah, nanti insya Allah sambil kita terus belajar, nanti kita akan terbiasa dengan i'rab yang lebih luas seperti itu, yang lebih panjang-panjang. Kalau di Al-Munir 1 kan i'rabnya masih perkata gitu. Di Al-Munir 2 ini i'rabnya sudah sudah dalam bentuk kalimat. Kalimat itu di i'rab lagi. Nah, semoga Allah mudahkan untuk belajar kita. Nanti jika Bapak Ibu kesulitan memahami sesuatu dalam pelajaran, mohon disampaikan supaya nanti kita bisa bahas. Jadi ikhtiar kita belajar untuk bisa paham. Nah, jangan sampai kemudian kalau bisa dibahas pas pelajaran, mending dibahas pas pelajaran supaya lebih memudahkan kita dalam itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kita sambung di Jumat pekan depan. Kita masuk di khobar inna dan saudara. Nanti silahkan di murojaah. Apa ada pertanyaan? Fadhol Ustaz.
Iya, Pak Ustadz, kembali ke nomor 9. 9. Mubtada tadi himatuhu. Khobarnya ini ya'malu gitu. Nah, Khobarnya khobar mufrad ya, Pak Ustadz. khobar jumlah fi'liyah. Oh iya, oh iya. Ya, malu kan fi'il mudhari. Isim kana. Iya. Oh iya, ya syukran Ustaz. Baik. Baik. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita tutup. Cukup? Baik. Kalau cukup, insya Allah nanti kita bahas lagi di pekan depan. Nah, silakan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa Arab bisa disampaikan di grup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tutup Zoom-nya.